Masuk, silahkan duduk Naswa. Baik Naswa, alhamdulillah Naswa bisa memenuhi undangan Ibu untuk ke ruangan BK ini ya Naswa. Bagaimana kabarnya Naswa? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah jika Naswa dalam keadaan baik-baik saja. Nah sebelum kita melakukan kegiatan di ruang BK ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu Naswa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Naswa di ruangan BK. Jadi di ruangan BK ini kita akan melakukan layanan konseling individual. Layanan konseling individual ini adalah layanan di mana nanti kita akan sharing bersama, diskusi bersama terkait suatu permasalahan tentunya yang dialami Naswa, dan nanti kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik. Iya baik Bu, kebetulan saya juga ada yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah Naswa, jika ada yang mau Naswa sampaikan, syukur-syukur apa yang Naswa sampaikan itu sama dengan yang akan Ibu bahas ya di sini bersama-sama dengan Naswa. Nah baik Naswa, sebelumnya ada pengisian dulu informan konsen ya. Jadi baik Naswa, ya terima kasih Naswa. Nah baik. Ya, jadi Naswa sudah bersedia ini untuk kita melakukan konseling individual bersama ya. Nah, dalam konseling individual ini ada asas-asas yang perlu kita patuhi baik dari Naswa maupun Ibu sebagai guru BK-nya ya. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kekinian, ketiga ada asas keterbukaan, yang terakhir ada asas kesukarelaan. Selanjutnya ada aturan ya dalam layanan konseling individual ini. Aturan pertama, kita akan melakukan layanan konseling individual ini selama 45 menit. Kemudian Naswa tentunya harus berpartisipasi aktif. Apakah Naswa sudah paham atau mungkin Naswa ingin menambahkan atau sudah cukup? Tidak Bu, sudah cukup. Sudah. Aturan konseling nanti kita akan membahasnya seperti apa. Nah, jadi nanti ya yang pertama itu Naswa perlu untuk mengungkapkan bagaimana sih pandangan masalah yang Naswa alami. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan teknik yang paling tepat untuk memecahkan masalah Naswa. Nah, apakah Naswa sudah paham? Sudah paham. Baik, alhamdulillah ya jika Naswa sudah paham. Nah, kita langsung saja ya ke sesi berikutnya, di mana tadi Naswa mengatakan kepada Ibu ya sebelumnya bahwa Naswa itu sebetulnya ada yang mau diungkapkan kepada Ibu. Nah, bagaimana itu Naswa? Iya Bu, saya itu merasa kurang percaya diri ketika ada di kelas. Oh, Naswa itu merasa kurang percaya diri ya ketika ada di kelas. Nah, sebetulnya sama itu ya masalah yang diungkapkan oleh Naswa dengan yang akan Ibu bahas di sini ya. Jadi Ibu kan mendengar laporan dari guru mata pelajaran dan juga Ibu kan masuk ke kelas Naswa juga. Ibu melihat Naswa itu kalau ke depan kelas suka kayak gugup gitu ya, kayak was-was ya. Jadi berkesimpulan sepertinya Naswa itu memiliki kepercayaan diri yang rendah gitu. Ibu ingin tahu bagaimana sih pandangan Naswa terkait permasalahan Naswa ini, kepercayaan diri rendah ini, apa sih faktor penyebab yang menyebabkan hal itu? Iya Bu, faktor penyebabnya karena saya malu, kemudian takut dibully oleh teman-teman saya, terutama ketika saya harus mengutarakan pendapat Bu. Keyakinan Naswa sendiri gimana? Saya berkeyakinan bahwa saya itu nggak mampu untuk bisa tampil di depan kelas. Saya itu nggak bisa bergaul dengan teman-teman saya, dan saya yakin teman-teman akan membuli saya jika saya mengutarakan pendapat saya di depan kelas dengan baik. Oh baik. Nah kira-kira menurut Naswa sendiri apa sih alasan yang paling mendasar banget ya bagi diri Naswa sehingga Naswa itu seperti itu ya? Alasan dasar saya mungkin karena orang-orang itu pandangannya seperti meremehkan saya, menjauhi saya karena saya pendiam dan tidak banyak bicara. Ketika saya mencoba bergaul, saya justru diacuhkan oleh mereka Bu. Kemudian menurut Naswa, dengan keyakinan Naswa seperti itu, konsekuensi apa sih yang Naswa dapatkan ketika di kelas? Ya konsekuensinya Bu bagi saya mungkin saya menjadi tidak punya banyak teman. Saya menjadi jarang untuk maju ke depan kelas. Saya sulit untuk mengungkapkan pendapat. Nah, menurut Naswa sendiri ya, apakah layak Naswa mendapatkan konsekuensi seperti itu? Tidak Bu. Tidak layak? Lalu sebaiknya apa sih konsekuensi yang harus Naswa dapatkan? Seharusnya saya seperti teman-teman yang lainnya Bu, diperlukan dengan baik, dan akhirnya saya bisa tampil juga dengan percaya diri. Namun apakah selama ini pemikiran dan keyakinan Naswa sejalan dengan konsekuensi yang Naswa harapkan? Tidak Bu.
Tidak kan? Nah, benar sekali ya, karena melihat pemikiran Naswa tadi ya, bahwa saya tidak mampu segala macam kan tadi. Jadi ya ibu rasa sangat tepat ya konsekuensi yang didapatkan Naswa. Naswa tidak percaya diri, Naswa tidak punya banyak teman. Itu menurut ibu ya. Bagaimana menurut Naswa sendiri? Iya benar Bu, seperti itu. Nah, baik, ibu interpretasikan dulu bahwa tadi Naswa menjelaskan dari awal terkait pandangan dari kepercayaan diri Naswa ini. Naswa mengatakan bahwa Naswa ini merasa gugup, merasa takut dibully, dan tidak pede ya ketika harus tampil di depan kelas. Dan alasan paling mendasarnya itu menganggap teman-teman itu meremehkan Naswa. Ketika ke depan kelas takut merasa dibully ya. Dan akhirnya Naswa berkeyakinan, sudah saja jangan menunjukkan kepercayaan diri saya, toh teman-teman juga tidak menganggap saya gitu ya. Jadi akhirnya Naswa udah aja nggak percaya diri, dan konsekuensinya akhirnya apa? Naswa menjadi tidak percaya diri ya, Naswa menjadi menyendiri. Ibu bisa menarik kesimpulan sepertinya Naswa ini memiliki pemikiran yang irasional gitu ya, baik kepada diri sendiri, yaitu kepada diri Naswa, maupun kepada teman Naswa gitu, yang akhirnya menyebabkan kepercayaan diri Naswa rendah. Apakah Naswa sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Ini Naswa sudah menyadari bahwa selama ini hanya perasaan-perasaan irasional dan negatif saja yang dirasakan oleh Naswa. Iya Bu, saya sudah menyadari. Nah, alhamdulillah jika Naswa sudah paham dan menyadarinya ya. Nah, baik, apakah Naswa ini meminimalisir ya, bahkan menghilangkan pikiran-pikiran irasional Naswa tersebut? Iya Bu, saya ingin. Nah, baik, kita akan memasuki tahap selanjutnya. Sebentar lagi kita akan menentukan tujuan dari konseling yang akan kita lakukan. Nah, tujuan yang ingin Naswa capai dari kegiatan konseling yang kita lakukan ini. Saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya tentunya, dengan tidak berpikiran negatif kepada teman-teman saya, dengan tidak was-was dan gugup saat tampil di depan kelas, dan mencoba untuk bergaul lagi dengan teman-teman saya. Nah, di tahap selanjutnya ibu akan mengimplementasikan teknik yang tepat ya, supaya bisa memecahkan masalah yang dialami oleh Naswa. Ibu akan mengimplementasikan teknik namanya dispute kognitif ya. Di sini memang karena ibu ingin benar-benar Naswa menyadari bahwa selama ini pemikiran Naswa itu irasional, ibu akan lebih memperkuat kembali dengan menggunakan teknik ini. Jadi di sini nanti ibu akan lebih banyak bertanya kepada Naswa yang sifatnya itu mendebat dan juga menantang pemikiran-pemikiran Naswa seperti itu ya. Apakah Naswa sudah siap untuk ke tahapan selanjutnya? Siap Bu. Baik ya, jadi tadi Naswa sebelumnya ibu hanya memperkuat saja sih, ini mah tadi sebelumnya mengatakan bahwa Naswa itu malu untuk ke depan kelas, merasa was-was karena takut dibully oleh temannya. Nah, ibu ingin lebih jelas lagi menanyakan kepada Naswa, apa yang terjadi ketika Naswa maju ke depan kelas? Mungkin saya merasa gugup dan takut gitu Bu, kalau misalnya maju ke depan kelas. Saya takut dibully terutama oleh teman-teman saya. Oleh teman-teman Naswa. Nah, apakah benar begitu teman-teman Naswa membuli ketika Naswa ke depan kelas? Sebenarnya teman-teman saya belum pernah Bu membuli saya selama ini. Itu hanya ketakutan saya saja Bu sebenarnya. Nah, jika seperti itu, apakah layak dan apakah tepat Naswa sampai saat ini masih merasa malu untuk ke depan kelas? Toh ternyata teman-teman tidak membuli Naswa sama sekali. Iya Bu, benar. Nah, baik ya, apakah Naswa sudah menyadari, ternyata teman-teman selama ini enggak kok membuli saya itu. Jadi buat apa Naswa takut ya sekarang? Betul. Ya, jadi ibu harapkan mulai sekarang Naswa ya jangan malu lagi ya untuk ke depan kelas. Nah, kemudian Naswa tadi mengatakan ya ke ibu bahwa Naswa itu sulit bergaul dengan teman-teman ya. Mengapa bisa begitu Naswa? Iya Bu, awalnya itu karena saya merasa teman-teman saya itu meremehkan saya, menjauhi saya karena saya pendiam, dan ketika saya mencoba bergaul dan bergabung dengan mereka, justru mereka tidak menghiraukan saya Bu. Saya itu jadi merasa sendiri dan tidak mau lagi bergabung dengan mereka. Apakah dengan hal seperti itu merugikan teman-teman Naswa? Kemudian apakah itu juga menguntungkan bagi diri Naswa? Sebenarnya hal itu tidak menguntungkan saya Bu, malah merugikan saya, sehingga saya tetap seperti ini hingga hari ini.
Nah, betul sekali ya, Naswa dilihat dari sini kan sebetulnya dengan keyakinan Naswa seperti itu, yang dirugikan siapa? Naswa sendiri itu. Sedangkan teman-teman Naswa nggak ada rugi. Apakah terbukti teman-teman Naswa itu suka meremehkan Naswa, kemudian suka menghilangkan Naswa? Apakah terbukti? Sebenarnya setelah menjalani sesi konseling ini ya Bu, saya berpikir bahwa ini hanya ketakutan saya saja. Teman-teman saya justru biasa saja. Ini muncul karena saya berpikiran negatif kepada teman-teman saya. Ibu ingin bertanya kepada Naswa, apakah Naswa ingin berubah ke depannya untuk menjadi lebih percaya diri dan juga bisa menghilangkan pemikiran irasional Naswa? Iya Bu, saya ingin sekali. Alhamdulillah jika Naswa sudah punya keinginan ya untuk bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri Naswa. Nah, sehingga sekarang tentu Naswa perlu untuk membuat tindakan sebagai konsekuensi dari pemecahan masalah kepercayaan diri Naswa yang rendah. Iya Bu, saya setuju. Saya benar-benar ingin meningkatkan kepercayaan diri saya. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah tindakan dan juga kata-kata rasional yang perlu Naswa buat gitu ya, supaya Naswa menjadi tahu nih saya harus bagaimana ke depannya supaya saya bisa lebih percaya diri kembali. Dan yang paling penting di sini Naswanya terlebih dulu harus menyadari bahwa Naswa sudah lebih berpikir rasional dibandingkan sebelumnya. Iya Bu, saya memang berpikir irasional terkait pandangan kepada teman-teman saya dan juga pandangan kepada diri saya sendiri tentunya, sehingga saya menjadi tidak percaya diri Bu. Ya, bentar lagi akan membagikan kertas ya untuk ditulis oleh Naswa, sehingga Naswa nanti tidak akan lupa langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan beserta kata-kata rasionalnya ya. Akan menjelaskan dulu nanti bagaimana sih cara mengisinya ya. Ibu lihatin di PowerPoint tadi udah kan disebutin ya kata-kata rasional ya. Nah, lalu ini ada yang harus diisi ya untuk supaya bisa diingat gitu, takutnya lupa. Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya, nasional ya, yang akan aku ucapkan tadi, yang tinggal disalin sama Naswa. Kemudian ini lembar kerja LKPD yang tadi. Terima kasih. Baik ya, alhamdulillah Naswa kalau udah selesai, coba Ibu ingin Naswa membacakan hasil dari isian Naswa. Kata-kata rasional yang akan aku ucapkan. 1. Saya mampu untuk berbicara di depan kelas. 2. Teman-teman tidak akan membuli saya. Tindakan yang akan dilakukan. Tuliskan beberapa pikiran irasional yang kamu temukan dalam proses konseling yang telah dilakukan. Saya tidak mampu menguasai materi. Teman-teman membuli saya. Kemudian, bagaimana cara kamu untuk mengubah pikiran irasional tersebut berdasarkan proses konseling yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri yang rendah? Mengubah pikiran irasional saya dengan pikiran lebih positif dan lebih menyadari bahwa sebenarnya kepercayaan diri saya rendah karena pikiran saya sendiri. Tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri yang rendah setelah kamu menyadari dan menemukan pikiran irasional yang kamu miliki, yaitu mencoba bergabung dengan teman-teman saya, latihan di depan kaca untuk berlatih berbicara sehingga tidak gugup ke depan kelas. Baik Naswa, sangat bagus sekali kata-kata rasional dan tindakan yang sudah Naswa susun. Ibu memastikan kembali ya kepada Naswa, apakah sekarang Naswa betul-betul sudah berpikiran lebih positif? Iya Bu, alhamdulillah sekarang saya lebih berpikiran positif. Ya, tentunya Ibu memberikan penguatan kepada Naswa. Naswa bisa lebih berpikir rasional ke depannya, kemudian lebih berpikir positif kepada teman-teman. Kemudian hasil yang dicapai dari konseling ini ya, hasilnya itu Naswa sudah menyadari sekarang bahwa selama ini ternyata kepercayaan diri yang rendah itu berasal dari pemikiran Naswa yang irasional. Kita mencari bersama-sama alternatif solusinya yang paling tepat. Naswa, dari sesi konseling ini hasil yang dicapai oleh Naswa seperti apa? Sekarang saya memahami bahwa saya itu berpikiran salah kepada diri sendiri dan juga teman-teman, dan saya menjadi lebih bertekad untuk sedikit demi sedikit meningkatkan kembali kepercayaan diri saya. Apakah Naswa ingin berkomitmen sehingga Naswa ini kedepannya bisa lebih percaya diri lagi? Iya Bu, saya akan berkomitmen untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri saya. Sesi konseling kita ini
sudah mau di akhir ya, Naswa jangan sungkan ketika nanti mau ke ruang BK, misalnya ada yang mau didiskusikan, mangga. Selain itu juga sebetulnya di 1 minggu lagi Ibu akan memantau gitu ya. Nah, sebelum konseling ini diakhiri, ada lembar kepuasan konselingnya dan juga lembar evaluasi hasil yang harus diisi oleh Naswa dalam Google Form. Alhamdulillah sesi konseling ini telah berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Naswa. Ibu akhiri ya, terima kasih Naswa. Mungkin Naswa bisa kembali ke kelas. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama Naswa. Waalaikumsalam.